desiminasi CGP Angkatan 7 tetap semangat. Jam-jam 2 ini jam-jam rawan, tetap semangat. Alhamdulillah bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Pada kesempatan kali ini dari CGP 7 ada 4 orang. Pertama saya di sesi 1, di sesi kedua kemudian ada Bu Rofi, sesi 3 Bapak Edwin, dan yang terakhir adalah Bu Nurul Hidayati Agustin SPP. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Nurul Hidayati Agustin akan menyampaikan materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Sama halnya dengan CGP 7 Angkatan 7 yang lainnya. Nanti disampaikan kurang lebih 40 menitan. Nanti sesi selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab. Saya batasi 2 saja. Silakan nanti Bapak Ibu aktif untuk bertanya. Baik, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik kami, Bapak Ali, yang telah meluangkan waktu untuk menemani kami di sini. Yang saya hormati pula Bapak Firdausi selaku atas kurikulum beserta teman-teman guru yang telah datang pada undangan desiminasi CGP Angkatan 7. Sebelumnya, sebelum saya memaparkan mengenai modul 1.4 yang akan dipresentasikan 45 menit ke depan, kami memaparkan sejenak mengenai pengalaman kami selama 2 bulan. Selama 2 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dan kami harapkan teman-teman juga nantinya akan mengikuti program pendidikan luar biasa ini. Mengapa? Karena ternyata dari selama 11 tahun saya mengajar, saya merasa banyak hal yang perlu saya perbaiki sebagai seorang guru. Karena ada 2 hal yang mungkin saya share secara singkat apa yang saya dapatkan selama 2 bulan kemarin. Yang pertama konsep menuntun, dan yang kedua itu adalah pendidikan kita bagaimana berpihak pada murid. Nah, sebelum saya mempelajari modul ini teman-teman, saya menganggap yang namanya menuntun dalam pendidikan adalah saya mengantarkan anak-anak saya, khususnya di mapel, di 2 mapel yang saya ajarkan, yaitu sejarah dan sosiologi. Saya membantu mereka untuk mencapai KD. Bagi saya itu menuntun. Nah, namun ternyata ketika saya mengikuti program guru penggerak itu bukan goal, bahkan itu bukan menuntun. Lebih tepatnya saya menuntut mereka untuk mencapai pembelajaran sesuai dengan KD dan bagaimana caranya mereka bisa lulus atau mendapat. Nah, di sini saya konsultasi kepada salah satu guru BK. Baik, ada beberapa hal dalam budaya positif yang telah kami pelajari Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada teori motivasi, kemudian ada teori kontrol, hukuman dan penghargaan. Juga ada 5 kebutuhan dasar, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ke-7 poin ini adalah serangkaian yang bisa menciptakan budaya positif
dalam sekolah kita. Nah, apa saja itu? Teori motivasi. Baik, dalam teori motivasi ternyata ada 3 hal yang membuat manusia itu akan bergerak. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, biasanya murid-murid kita ketika kemudian motivasinya dia mengerjakan tugas, bahkan kita pribadi ketika kita melakukan sesuatu mendapatkan hanya motivasinya itu adalah menghindari ketidaknyamanan, ini adalah motivasi eksternal. Dan ini motivasi terendah sebenarnya ketika kita akan bergerak dan tidak akan tahan lama. Karena kita melakukannya karena motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terkadang pernah mungkin sesekali kita melakukan sesuatu karena goalnya untuk mendapatkan penghargaan, atau kita mau mengikuti lomba karena saya mendapatkan penghargaan. Bahkan ada beberapa CGP mungkin melakukan untuk mengikuti CGP awalnya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau yang saya khawatir itu poin pertama awal mengikuti CGP, karena diwajibkan oleh Bapak Amin ya. Jadi Bapak Hermono, akhirnya saya ikut gitu. Walaupun dalam perjalanannya banyak hal yang saya dapatkan dari motivasi eksternal yang awalnya saya lakukan itu menjadi motivasi internal bagi saya. Kenapa saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dan anak-anak kita ini teman-teman maaf itu terkadang melakukan sesuatu kepada kita itu untuk mendapatkan penghargaan, menjadi versi terbaik dari diri kita, yaitu menjadi orang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang sebenarnya sudah ada dalam diri. Keinginan untuk berkreasi, keinginan untuk menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang selalu peduli terhadap sesama dan lain-lain. Nah, ini adalah motivasi internal. Jadi ada 3 poin dan harapan kita, baik kita sendiri maupun anak-anak kita ke depannya itu memiliki motivasi internal. Teori kontrol. Nah, teori kontrol. Teori kontrol ternyata ada teori pilihan. Ketika seorang guru mengontrol siswanya, ini ternyata adalah sebuah ilusi. Kemudian ketika semua penguatan positif, kita memberikan penghargaan, kita memberikan aplaus dan lain-lain, itu juga bisa dikatakan ilusi. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan kritik bahkan membuat orang merasa bersalah, itu juga ilusi. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada orang yang berada di bawahnya, itu ilusi. Kita ambil contoh, saya mungkin bisa minta tolong Bu Aida ya sama Bu Atin gitu ya, mungkin bisa ke depan karena ini jam siang jadi sepertinya harus banyak praktek ya. Ya, ice breaking sedikit ya, monggo ke depan Bu Atin dengan Bu Aida. Nah, saya minta tolong sama kita akan membuktikan tentang teori kontrol ini. Bisa memperlihatkan ke kamera mungkin ya, Bu Aida. Nah, saya minta tolong Bu Aida menggenggam tangannya sekuat mungkin. Ya, bisa terserah. Salah satu boleh, salah dua boleh. Salah satu boleh. Nah, kemudian Bu Atin silakan bagaimana caranya mengajak Bu Aida untuk membuka kepalan tangannya dengan cara apapun, terserah. Sehingga Bu Aida mau monggo Bu Atin. Monggo Bu Atin. Monggo dengan cara apapun, bahkan dengan cara paksaan juga ya. Mau dikasih gua? Ayo, gimana caranya Bu Aida mempertahankan dan Bu Atin bagaimana juga caranya agar Bu Aida
yuk plus dulu Bu Ega sama Mbak Titi, terima kasih. Katakan itu sih bahwa pada hakikatnya apapun yang terjadi kita saat ini itu sebenarnya berada di dalam kontrol kita. Bahkan anak-anak kita mau mendengarkan kita, mau disalahkan oleh kita, mereka mengizinkan untuk disalahkan. Bahkan tadi bahwa ketika kita memberikan penghargaan pada anak, anak itu karena menerima penghargaan yang kita berikan. Dan bisa jadi benar tadi kata Pak Edwin, ketika kita bahkan memberikan penghargaan 1 juta, tetapi anak itu menolak, itu berarti karena kontrolnya dia tidak mau dikontrol, dia tidak mau diberi uang itu. Nah, ini dikatakan bahwa itu sih berarti bahwa kontrol semua yang terjadi, baik kita sebagai manusia dan anak-anak kita, siswa-siswa kita, itu karena mereka punya kontrol terhadap dirinya dan mereka mengizinkan banyak hal. Ketika mereka kita marahi, mereka mengizinkan dimarahi. Ini memiliki jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan itu akan efektif ketika kita menginginkan sesuatu pada anak-anak kita, tapi dalam jangka pendek. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sering kita abaikan, bahkan untuk memperhatikan anak-anak kita. Yang pertama, survival atau kebutuhan diri ya. Ini lebih pada fisik daripada 4 kebutuhan dasar yang lain. Jadi contoh seperti keinginan untuk makan, tidur. Nah, jika anak-anak kita kemudian ada di kelas dan tiba-tiba izin ke kamar mandi dan lumayan lama ke kamar mandi, ternyata ketika ditanyakan kemudian mereka mengatakan, kamu benar dari kamar mandi gitu kan? Ternyata jawabannya, saya baru selesai makan Pak. Nah, ketika seperti ini sebagai guru yang berproses untuk lebih baik, kita tidak boleh serta-merta langsung memarahi, karena ini merupakan kebutuhan dasar mereka. Bahkan kita sebagai manusia, kita akan memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita mungkin lebih pada pemahaman dan di sana memberikan solusi. Ini keyakinan kelas yang kami lakukan. Jadi